Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita surah Maryam ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika qaulul haq, kata-kata yang benar. Maka di antara para mufassir ada yang mengartikan yakni Isa mengatakan qaulul haq. Isa mengatakan perkataan yang benar. Tapi ada juga sementara bacaan yaitu qaulul haq. Qaulul haq. Ya, yang biasa kita pelajari qaulul haq. Baik. Qaulul haqqil ladzi fihi yamtarun. Isa mengatakan qaulul haqq, kata-kata yang benar, alladzi fihi yamtarun, yang mereka saling berbantah tentangnya. Maka lillahi ayyattakhidha min waladin subhanahu. Tidaklah pantas, tidaklah mungkin Allah menjadikan seorang anak. Subhanahu, maha suci dia. Idza qada amran, apabila dia memutuskan satu perkara, fa innama yaqulu lahu, maka hanyalah sesungguhnya dia berfirman kepadanya, kun, jadilah, fayakun, maka dia pun jadi. Wa innallaha rabbi wa rabbukum, dan sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kamu. Nah, yang ada di ayat 36 ini lanjutan dari perkataan Isa bin Maryam. Di ayat-ayat sebelumnya yang sudah kita kaji kemarin kan, fa asyarat ilaih, Maryam menunjuk kepada Isa yang masih dalam gendongannya, dalam buayannya. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Mereka katakan, bagaimana kami bicara dengan anak kecil yang masih ada dalam buaya. Kemudian Isa yang masih kecil katakan, qala inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya, dan seterusnya. Dia katakan, ini Abdullah, saya adalah hamba Allah, atani al-kitab, Allah memberikan kitab kepadaku, wa ja'alani nabiyya, dan Allah jadikan aku sebagai seorang nabi, dan seterusnya. Nah, ayat 36 ini lanjutan dari perkataan Isa bin Maryam. Wa innallaha rabbi wa rabbukum, dan sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kamu. Fa'budu, maka beribadahlah kepadanya, sembahlah dia. Hada siratum mustaqim, ini adalah jalan yang lurus. Fakhtalafal ahzabu min bainihim, maka berselisihlah, berbeda-beda pendapat golongan-golongan itu di antara mereka. Fawailul lil ladzina kafaru, maka kecelakaan buat orang-orang kafir. Min masyadi yaumil 'adzim, pada
kejadian di hari yang besar, yakni di Yaumul Qiyamah. Baik, kita lihat lagi dari awal. Dzalika Isa bin Maryam qaulul haqqil ladzi fihi yamtarun. Itu adalah Isa bin Maryam, dia mengatakan kata-kata yang hak yang mereka berselisih tentangnya. Yakni yang diceritakan oleh Allah pada ayat-ayat sebelumnya, inilah kisah Isa bin Maryam yang benar. Kisah Isa bin Maryam yang benar. Kemudian maka lillahi ayyattakhidha min waladin subhana. Tidaklah mungkin Allah menjadikan seorang anak, maha suci dia. Ya, karena sepeninggal Nabi Isa alaihissalam ada yang beranggapan bahwa Isa itu adalah anak Allah. Ada juga yang berpendapat bahwa dia adalah Allah dan seterusnya. Sebagaimana sudah kita kaji pada ayat-ayat sebelumnya. Maka lillahi ayyattakhidha min waladin, tidak mungkin, tidak pantas Allah menjadikan seorang anak. Subhana, maha suci dia. Idza qada amran, kalau Allah putuskan perkara, fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Hanya sesungguhnya Allah katakan kun fayakun. Di Quran ada beberapa ayat yang tegaskan seperti ini ya, bahwa Allah itu kalau memutuskan satu perkara, Allah katakan kun, jadilah, lalu dia pun jadi. Ya, sekalipun jadinya kadang-kadang melalui beberapa proses sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian kalau kita perhatikan ayat Allah semacam ini, bahwa kalau Allah menginginkan segala sesuatu, hanya Allah katakan kun, maka dia pun jadi. Maka satu, ini benar dari Allah. Yang kedua, nggak bikin kita pusing. Yang ketiga, untuk memahami firman Allah tidak harus jadi seorang profesor, nggak harus jadi seorang filosof baru bisa memahami ayat Allah. Beberapa pemikiran tentang ketuhanan yang bertentangan dengan kitab Allah dan sunnah Rasul, itu sebabnya karena memikirkan bagaimana Allah menciptakan makhluk. Bagaimana Allah menciptakan makhluk. Dulu ada seorang filosof namanya Plotinus. Plotinus ini punya sekolah filsafat di Mesir. Jadi di Mesir itu dari zaman dulu sudah ada sekolah-sekolah. Kayak di zaman Nabi Musa juga ada Ainus Syams. Sampai sekarang nggak ada Universitas Ainus Syams di Mesir. Kalau nggak salah, Dr. Zaki Darajatu alumni Ainus Syams. Baik, tentang sekolah filsafatnya Plotinus, siapa Plotinus? Plotinus itu orang yang beragama Nasrani, tapi dia penganut Plato, yaitu tentang idea. Kemudian dia belajar agama Hindu, Buddha, Zoroaster. Lalu dia pulang ke Mesir, dia mengajarkan filsafat lagi. Nah, filsafatnya ini dikenal dengan nama New Platonisme. Ajaran Plato model baru, karena bermula dari ajaran Plato tadi. Tapi yang nggak usah terlalu kita pikirin. Kan tadi saya bilang kalau ikut Quran gampang, nggak pusing. Nggak ada orang belajar Quran sampai gila, itu kan nggak ada ya. Tapi kalau belajar filsafat, belajar ilmu itu, kenapa itu orang jadi leng-leng itu? Dia belajar ilmu ini, ilmu itu. Nah, ini. Kalau Quran nggak ada, kenapa itu dia leng-leng itu? Dia ini baca Quran, nggak ada ceritanya. Ngapalin Quran juga nggak ada, bikin orang jadi stres nggak? Karena Quran itu sifat, Quran itu obat. Baik, kemudian Plotinus ini dalam filsafatnya dia katakan bahwa segala sesuatu itu terciptanya
mula-mula berasal dari Tuhan. Bagaimana Tuhan menciptakan makhluk? Itu ibarat air di dalam wadah, dalam gelas, penuh melimpah. Nah, yang pertama melimpah itulah lohos atau al-aql. Dari lohos ini melimpahlah jadi ar-ruh. Dari ar-ruh melimpahlah menjadi al-arwah, roh-roh yang banyak. Begitulah awal mulanya terciptanya alam semesta. Bingung ya? Bingung, makanya saya ikut yang itu ikut Allah itu gampang gitu. Kalau ikut Allah, bagaimana Allah menciptakan alam semesta? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Deh, yang di sana. Dulu Al-Hallaj Ibnu Arabi juga berpikir tentang itu. Al-Hallaj yang katakan anal haq, aku adalah al-haq, aku adalah Allah. Syekh Siti Jenar kalau memang benar itu ada dulu juga berpikir tentang itu. Sunan Kalijogo datang, ono Siti Jenar, ora singono Allah, ono Allah, ora singono Syekh Siti Jenar. Ya udah berpikir gitu, bulat, belibet, pusing. Karena memikirkan ya kalau kita berasal dari Allah berarti kita Allah. Berarti yang ada cuma satu, yaitu Allah. Kita mah nggak ada, yang ada Allah. Maka nggak sholat, nggak ini dan seterusnya. Nah celakanya kayak begini, kemudian diyakini oleh sebagian umat Islam, akhirnya ya kayak begitu, tidak mengikuti apa yang diajarkan Al-Quran dan diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah maka muncul aliran Wahdatul Wujud, manunggaling kaulah Gusti dan seterusnya. Cuma kalau kita pakai Quran, benar, rasional. Bagaimana Allah ciptakan alam semesta? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Asal dipikirin bagaimana itu tadi caranya, kun fayakun. Oh itu di atas kemampuan akal kita. Nah lalu berarti nggak rasional. Nah bukan nggak rasional. Surga, neraka dan seterusnya itu bukan irrasional. Kalau 1 tambah 1 ada 5, nah itu irrasional. Nah, tapi itu adalah meta rasional, hal yang di atas kemampuan rasio. Tapi kalau kita mengikuti ayat, gampang. Allah kalau menghendaki sesuatu, Allah katakan kun fayakun, termasuk Nabi Isa alaihi salam. Nah, kok bisa dia nggak punya bapak? Maryam nggak punya suami? Itu urusan yang mudah bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau di surah Ali Imran Allah katakan innama matsala Isa 'indallahi kamatsali Adam. Sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah seperti perumpamaan Adam. Adam diciptakan tidak dari bapak, tidak dari ibu. Nah itu urusan yang mudah bagi Allah. Menciptakan anak tidak dari bapak, hanya dari ibu juga urusan yang mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik itu barangkali itu mana dari inna apa ida qada amran, kalau dia putuskan perkara fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Selanjutnya menurut para mufassirin dalam perkataan Isa alaihissalam, wa inna Allaha rabbi wa rabbukum. Sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabb kamu, Tuhanku, Tuhan kamu, yang menciptakan aku dan yang menciptakan kamu, yang memelihara aku dan memelihara kamu dan seterusnya. Fa'buduh, maka sembahlah dia, beribadahlah kepadanya. Hadzal siratul mustaqim, ini adalah jalan yang lurus. Begitu yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Tetapi fakhtalafal ahzabu min bainihim, maka berselisihlah golongan-golongan itu, berselisih di antara mereka. Fawailul lil ladzina kafaru, maka kecelakaan buat orang-orang kafir, min masyhadi yaumin adzim, pada hari kejadian, di hari yang besar, yakni yaumul qiyamah. Kapan mereka ini berselisih? Wallah, kalau para mufassir ada yang katakan itu setelah diangkatnya Nabi Isa
alaihissalam. Nabi Isa kan diangkat oleh Allah, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya, sungguh aku wafatkan engkau dan angkat engkau kepadaku. Baik, jadi setelah diangkat Nabi Isa alaihissalam, maka berselisih. Ada yang berpendapat bahwa itu Allah yang turun dari langit kemudian naik kembali. Ada juga yang berpendapat itu adalah anak Allah. Begitu dan seterusnya. Jadi lanjutannya asmi' bihim wa absir. Betapa mendengarnya mereka, betapa melihatnya mereka. Maksudnya yang kufur nanti di hari kiamat, di hari kejadian yang besar itu, di hari yang besar itu, mereka benar-benar mendengar. Asmi' bihim wa absir, dan melihat dengan sungguh-sungguh. Yauma ya'tunana, pada hari mereka datang ke hadapan kami. Lakinnal zalimuna al-yawma fi dhalalin mubin. Tapi orang-orang yang zalim itu pada hari ini, yakni di dunia, fi dhalalin mubin. Maksudnya nanti di akhirat benar-benar akan dengar, benar-benar akan lihat pada hari mereka datang ke hadapan kami, ke hadapan Allah. Tapi di dunia ini mereka berada di dalam kesesatan yang nyata. Lakinnal zalimuna al-yawma fi dhalalin mubin. Wa anzirhum yaumal hasrah. Berikan peringatan kepada mereka, wahai Muhammad, yaumal hasrah, pada hari sesalan. Yang di hari itu dinamakan al-hasrah karena di hari itu yang ada tinggal penyesalan. Yang dulu kan baik, wa anzirhum yaumal hasrah. Berikan peringatan mereka tentang hari penyesalan itu. Yaumai wa anzirhum yaumal hasrati idh qudiyal amr. Tatkala perkara telah diputuskan, dan putusan perkara baru menyesal. Kalau penghuni surga sudah masuk surga, penghuni neraka sudah masuk ke neraka, baru mereka menyesal, tapi penyesalan yang tidak ada gunanya. Wa anzirhum yaumal hasrah idh qudiyal amr wa hum fi ghaflatin, dan mereka berada dalam kelalaian, wa hum la yu'minun, dan mereka tidak beriman, yakni di dunia ini mereka lalai terhadap hari itu. Maka berikan peringatan, nanti ada hari yaumal hasrah, maka jangan lalai. Banyak orang lalai di dunia, wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun, dan mereka tidak beriman. Jadi kalau sekarang suka ada orang yang mengatakan, apa kamu sudah pernah mati, memang kamu bisa melihat surga, memang kamu sudah melihat neraka, itu dari zaman dulu. Biarkan saja mereka ngomong itu, nanti akan menyesal sendiri. Jadi seorang mukmin beribadah kepada Allah, seorang mukmin menjalankan ketaatan terhadap Allah karena dia yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah, dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Bagi yang mau belajar, karena nggak belajar nggak mau belajar agama, yang nggak yakin. Nanti kalau dia belajar, ternyata banyak juga janji-janji Allah yang sudah terbukti. Nah, ini menunjukkan bahwa yang lain-lain juga benar. Karena kita memang belum mengalami hari kiamat, ya adanya kita yakin dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmuwan itu kalau tanggung banyak yang kufur. Tapi kalau pinter sekalian malah dia percaya. Kadang-kadang baru masuk di busanya, kayak laler masuk di busa orang nyuci, perasaan dia sudah menyelami lautan, padahal baru segitu. Nah, yang banyak seperti itu, dia tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh para rasul, termasuk yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya, inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha. Sesungguhnya kamilah yang mewarisi bumi dan siapa saja yang ada di atasnya. Maksudnya semuanya itu akan kembali kepada Allah. Jadi milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
wa ilaina yurja'un, dan kepada kamilah mereka dikembalikan. Baik, setelah kisah tentang Isa bin Maryam, selanjutnya tentang Nabi Ibrahim alaihissalam Khalilullah. Wadhkur fil kitab Ibrahim, dan ingatlah di dalam kitab ini tentang Ibrahim. Innahu kana siddiqan nabiyya, sesungguhnya dia itu adalah siddiqan, orang yang sangat benar, yakni iman yang benar-benar, enggak bohong, dia sungguh-sungguh beriman, siddiq. Ada juga siddiq itu yang, jadi ada yang mengatakan siddiq itu sighatul mubalaghah, bentuk penyangat, yakni imannya benar-beneran, enggak bohong-bohongan, siddiqan yang sempurna imannya, nabiyan, lagi seorang nabi. Qala li abi, ingatlah tatkala dia katakan kepada bapaknya, ya abadi, wahai bapakku, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir, kenapa engkau sembah sesuatu yang tidak dengar dan tidak melihat, wa la yughni anka syai'an, dan tidak dapat mencukupi, tidak dapat tolong engkau sesuatu pun. Jadi ayat ini menjelaskan bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendakwahi ayahandanya. Jadi kalau di beberapa ayat disebut bahwa Nabi Ibrahim itu adalah hanifah muslimah, di antaranya di surah Ali Imran, maka Nabi Ibrahim Yahudi wala Nasraniyah. Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan pula Nasrani, walakin karena hanifah muslimah, tapi dia adalah orang yang hanif, orang yang lurus, musliman, seorang muslim, wa makana minal musyrikin, dan tidaklah dia termasuk orang-orang musyrik. Semua nabi juga hanifan, semua nabi juga bertauhid, semua nabi tidak termasuk orang-orang musyrik. Tapi kenapa kok diulang-ulang di Quran tentang Nabi Ibrahim? Ya, karena tantangan Nabi Ibrahim dalam menegakkan tauhid itu sangat berat. Pertama, bapaknya sendiri. Kalau di kisah itu dijelaskan dari kecil dia bertentangan terus dengan ayahandanya. Diajak ke pasar, dagang berhala. Jadi ujung-ujungnya sebetulnya kenapa ya orang itu menentang dakwahnya para rasul? Kadang nih asal nggak ada kekuasaan. Jika di beberapa ayat penentang para rasul kan al-malak ya, para tokoh. Kenapa mereka menentang? Ya motivasinya dua, asal nggak politik ya ekonomi, kekuasaan atau ekonomi atau dua-duanya. Bapak dari Nabi Ibrahim juga begitu. Diajak ke pasar, coba tawarkan Ibrahim, ditawarkan, siapa yang mau beli sesuatu yang tidak dapat mendatangkan manfaat, wala yabur, dan tidak dapat mendatangkan bahaya. Marah ayahandanya, masuk menawarkan dagang kok malah begitu. Terus dari kecil bertentangan terus dengan ayahandanya. Nah akhirnya ketika dia dewasa dia dakwah bapaknya. Idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir. Jadi diajak bapaknya untuk gunakan akal secara benar. Menghadapi Namrud juga begitu sama. Yang alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk, dan seterusnya. Kan berdebat dengan Namrud. Kalah Nabi Ibrahim. Di akhir ayat itu Allah katakan, fabuhital ladzi kafar, maka si orang kafir itu terdiam, bengong, kan saya jawab. Tapi namanya penguasa zalim ya. Kalau argumentasinya kalah, bengong, nggak bisa jawab, kekuasaannya yang digunakan. Jadi, jarang ya yang mau menerima kebenaran, jarang. Baik, kemudian ayahandanya tidak mau menerima dakwahnya. Dilanjutkan lagi. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi. Wahai ayahanda, sesungguhnya telah datang ilmu kepadaku, malam ya'tika, yang tidak datang kepada engkau. Fattabi'ani, maka ikuti aku. Ahdika siratan sawiyah, niscaya aku bimbing engkau kepada jalan yang lurus. Tadi ayahandanya diajak berdiskusi, gunakan akal secara benar, nggak mau terima. Nah,
Lebih-lebih ketika dikatakan saya punya ilmu yang tidak engkau miliki. Ini qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika. Sesungguhnya telah datang ilmu kepadaku yang tidak datang kepada engkau. Biasanya orang tua marah diginiin, kecuali orang tua yang hatinya lapang, orang tua yang mendapat petunjuk dari Allah. Pak, kan saya sudah belajar, ini begini-begini itu salah yang Bapak kerjakan. Banyak yang marah. Tapi kalau yang hatinya lapang enggak. Pak, itu apa yang Bapak jalani enggak benar tuh Pak, bukan dari ajaran Islam. Tahu apa lo tentang Islam? Marah kan ya. Bapak dulu di pesantren 30 tahun. Wow, lamanya orang di pesantren yang dibangga-banggain. Zaman dulu emang lama di pesantren. Karena kalau siang itu kerja sama orang kampung. Jadi lama. Malam baru ngaji, jadi kayak intensif kayak sekarang. Nah, maka kalau di daerah saya, daerah Jawa Timur, tukang garap sawah itu namanya santri. Sopo santri ini, maksudnya yang garap sawahnya. Karena dulu yang garap sawah itu santri. Jadi siang kerja sama petani, malam ngaji. Jadi kalau masuk lama di pesantren 20 tahun, ya lamanya di pesantren kan bukan jaminan juga ya. Ontak dari zaman dulu di Arab nggak bisa bahasa Arab bertahun-tahun dari zaman dulu. Baik, jadi marah kadang-kadang egonya yang menguasai dirinya karena merasa senior, merasa lebih tua. Tapi orang yang dikasih petunjuk Allah nggak lihat dari sisi itu. Kalau memang benar dari mulut iblis, sekalipun kalau benar ya benar. Contohnya Rasul ketika Abu Hurairah bertanya tentang kejadian dia diajari oleh iblis itu dia katakan bahwa khali'ani, lepaskan aku, sawani basyai, aku akan ajarkan sesuatu kepada engkau. Apa itu? Idza awaita ila firasyik faqra ayat al-kursi allati fi suratil Baqarah. Kalau engkau hendak tidur, baca ayat kursi yang ada di surah Al-Baqarah. Allahu la ilaha illahu hatta takhtimal ayat, hingga kau khatamkan ayat itu. Fa'innahu la yazalu minallahi laka hafidh, karena akan selalu ada penjaga buat engkau dari sisi Allah, yakni malaikat. Wala yaqrabannaka syaitan, engkau tidak akan didekati syaitan hatta tusbiha, sampai masuk waktu subuh. Begitu ditanyakan ke Rasul, daka syaitan. Itu apa? Shadaq, dia benar. Jadi kalau benar ya diakui benar. Wa huwa kadzub, tapi sebenarnya dia tukang bohong. Jadi di saat itu benar karena dia kepepet. Jadi kelemahannya diberitahukan kepada Abu Hurairah. Nabi akui kalau benar dia benar. Shadaq wa huwa kadzub, dia benar. Dan dia sebenarnya tukang bohong. Tahu siapa itu Abu Hurairah? Saya tidak tahu ya Rasulullah, ke syaitan itu adalah setan. Jadi kebenaran itu al-haqqu min rabbik, kebenaran itu dari Tuhanmu, fala takunanna minal mumtarin. Jadi kalau memang yang dikatakan itu benar berdasarkan Quran dan sunnah Rasul, ya kita terima. Kalau salah ya salah. Baik, kemudian ayahandanya tidak mau terima juga. Dan ya abati la ta'budi syaitan, wahai ayahanda jangan kau sembah syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani asiyya, sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Ar-Rahman, kepada Allah. Kenapa? Kok dikatakan la ta'budi syaitan? Yang disembahkan berhala. Kok Ibrahim katakan jangan kau sembah syaitan? Iya, orang musyrik itu pada hakikatnya yang mereka sembah adalah syaitan. Karena mereka lakukan itu atas perintah syaitan. Jadi pada dasarnya yang mereka sembah adalah syaitan. Kelihatannya yang disembah berhala, tapi sesungguhnya itu dalam rangka mematuhi perintah syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani asiyya, sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Ar-Rahman. Ya abadi, wahai ayahanda, inni akhafu an yamassaka 'adabu minar rahman, sesungguhnya aku takut engkau disentuh oleh siksaan dari Ar-Rahman, yang ditimpa adab dari Ar-Rahman. Fatakuna lisyaitani waliya, lalu engkau menjadi teman dekat bagi syaitan. Ketika dakwah Nabi Ibrahim kepada ayahnya sampai kepada hal ini, dia marah.
Qala aralibun anta an alihati ya Ibrahim. Dia katakan, apakah engkau tidak suka terhadap sembahan-sembahanku wahai Ibrahim? Sama ya, sekarang juga orang tua musyrik yang diingatkan malah begitu, lo nggak senang sama cara ibadah bapak. Nah, ini mau dari dulu, dari nenek moyang juga begini, no, dan seterusnya. Sama aja sebenarnya. Orang musyrik dasarnya kan ikut-ikutan aja, marah kalau diingatkan, kecuali yang dapat petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia marah. Qala arghibun anta an alihati ya Ibrahim, la illam tantahi la arjumana. Kalau engkau tidak mau berhenti, aku akan berajam engkau. Wahjurni maliya, dan tinggalkan aku maliyan dalam waktu yang lama. Qala salamun alaik. Ibrahim katakan, salamun alaik, salam buat engkau. Sa'astaghfiru laka rabbi, aku akan mintakan ampun untukmu kepada Tuhanku. Innahu kana bi hafiyah, sungguh dia baik terhadap. Loh, kok Nabi Ibrahim katakan aku akan mintakan ampun untukmu kepada Tuhan? Bukankah nggak boleh seorang mukmin memintakan ampun buat orang musyrik? Nah, kalau mendoakan dia dapat petunjuk boleh, tapi kalau memintakan ampun nggak boleh. Nah, ini dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 114. Maka wa maka istighfaru Ibrahim li istighfarnya Ibrahim buat bapaknya itu tidak lain illa amma wa'idati wa'adaha dia, melainkan karena sudah sebuah janji yang dia janjikan kepadanya. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah, ketika sudah jelas buat Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh bagi Allah, tabarra amin, dia berlepas diri darinya. Nah, ini pelajaran buat kita. Jadi kalau seseorang sudah jelas ternyata dia musuh Allah berdasarkan perkataannya begini-begini, sudah kita harus barok, harus berlepas diri. Siapapun dia. Kalau udah jelas tanda-tandanya, ini musuh Allah. Ini Pak RT, ini Pak RW, ini nggak tahu musuh Allah. Pantesan ngata-ngatain Islam terus. Udah jelas, udah tabarok atau kita barok, berlepas diri dari orang itu. Baik, kemudian inna Ibrahim la'awwahun halim. Baik, kemudian lanjutannya. Wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi. Dan aku tinggalkan kamu dan tinggalkan apa yang kamu seru selain dari Allah. Nah, itu kayak di ayat-ayat yang lain Nabi Ibrahim katakan, inni bari'um mimma tusyrikun, aku berlepas diri dari segala apa yang kamu persekutukan. Jadi kita itu harus berlepas diri dari semua sembahan selain Allah, baru juga terhadap orang-orang musyrik. Nah, kalau sekarang kan nih ya, kadang-kadang buat kita pilu gitu. Di antara umat Islam itu sesama muslim cuma beda pendapat dikit saja, sikapnya sudah seperti menghadapi orang kafir. Beda madhab, beda pendapat, beda pengajian, beda Allah. Padahal kecil-kecil sudah kayak menghadapi orang kafir. Terhadap orang kafir, orang munafik malah baik-baikan. Nah, ini yang Masya Allah terbalik kayak begini. Orang munafik itu kalau jelas kemunafikannya kita harus tegas. La ta'dan qad kafartum ba'da imanikum. Itu kan tentang orang munafik ya, yang ada di surat Taubah. La ta'dan qad kafartum ba'da imanikum. Jangan beralasan, jangan klarifikasi. Itu jelas, kalau sudah jelas ya sudah, jangan pakai klarifikasi ini. Qad kafartum ba'da imanikum, kamu sudah kufur, sudah kamu beriman. Kita berlepas diri. Jadi seringkali begitu, sama orang kafir baik, giliran sama orang munafik juga baik, sama muslim cuma beda pendapat sedikit saja sudah kayak menghadapi orang kafir. Jadi terbalik. Baik, saya lanjutkan. Asa alla aku wa ad'u rabbi, dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Jadi aku tinggalkan kamu, aku tinggalkan yang kamu seru selain dari Allah, aku akan berdoa kepada Tuhanku. Asa alla akuna bi du'ai rabbi syaqiya,
mudah-mudahan aku tidak termasuk orang yang gagal. Aku tidak gagal. Aku tidak sial di dalam berdoa kepada Tuhanku. Maksudnya mudah-mudahan doaku dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma kazalahum wa ma ya'buduna min dunillah, maka tatkala Ibrahim telah tinggalkan mereka, wa ma ya'buduna min dunillah, dan tinggalkan apa yang mereka sembah selain dari Allah. Ditinggalkan kaumnya berarti meninggalkan dua sembahan-sembahan kaumnya. Wa habna lahu Ishaq wa Yaqub, kami berikan, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira melalui malaikatnya kepada Nabi Ibrahim dan istrinya itu langsung, kalau nanti kamu akan punya anak Ishak, wa min wara'i Ishaq wa Yakub, di belakang Ishak nanti Yakub. Nah, ini para mufassir artikan maksudnya Nabi Ibrahim ngalamin nanti punya anak namanya Ishak, punya cucu namanya Yakub. Jadi Nabi Ibrahim masih hidup sudah punya cucu Yakub. Wallahu a'lam. Kemudian wa kullan ja'alna nabiyya, dan masing-masing kami jadikan nabi. Yakub nabi, Ishak juga ayahnya nabi, kakeknya Ibrahim Nabiullah Khalilullah. Ya, anak Nabi Ibrahim Ishak, dari istri yang kedua Ismail, nabi dua-duanya. Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak salah satunya Yusuf, nabi juga. Maka Nabi pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, man akramun nas? Wahai Rasul, siapa manusia yang paling mulia? Aqwahum, yang paling bertakwa. Laisa an hada nas'aluh, bukan itu yang kami tanyakan. Nanti kan mereka tanyakan, nih kabilah-kabilah Arab nih mana nih yang paling tinggi apa nasabnya, gitulah yang mereka tanyakan. Kemudian Nabi jawabnya tetap ke sana. Jadi kan takwa ya, kalau bicara takwa ya bicara para nabi, para rasul, manusia yang paling bertakwa. Lalu Nabi katakan, fa Yusuf ya Yusufah, Nabiullah, ibni Nabiillah, anak Nabiullah Yakub, ibni Nabiillah, anak Nabiullah Ishak, ibni Khalilillah, anak Khalilullah yaitu Ibrahim. Dan gitu ya, buyut, kakek, orang tua, dia juga termasuk nabi semuanya. Dan nabi-nabi yang disebutkan Allah sesudah Nabi Ibrahim ya keturunan Ibrahim, kecuali Nabi Lut yang semasa dengan Nabi Ibrahim. Selanjutnya keturunan Ibrahim, itu yang disebutkan Allah. Dan dari Ibrahim, dari Yakub ya semuanya keturunan Yakub, kecuali yang terakhir yaitu Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, wa wahabna lahum mir rahmatina, dan kami berikan kepada mereka dari rahmat kami. Wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyah, dan kami jadikan untuk mereka buah tutur yang baik dan tinggi. Buah tutur yang baik aliyah, lagi tinggi. Baik, kemudian kalau Ibnu Abbas mengartikan apa? Lisana sidqin, yani atnabul hasan, pujian yang baik. Jadi buah tutur yang baik. Baik, kemudian ayat berikutnya, waktunya sudah sampai sini dulu, ayat 50. Insyaallah yang akan datang kita lanjutkan ayat-ayat berikutnya. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan tentang ayat-ayat yang kita bahas tadi atau lainnya yang saya bisa silakan. Apa boleh? Ya, silakan ada pertanyaan. Silakan. Kalau kita lihat kisah Nabi Ibrahim sama Raja Namrud kan ada di Quran, tapi nggak panjang. Tapi sementara Nabi Musa dan Fir'aun panjang banget dan diulang-ulang. Maka saya ingin tahu itu kejahatan Nabi Musa, kejahatan Fir'aun dibanding kelihatannya kok sampai Allah tuh ngulang-ulang, berarti Fir'aun itu apa yang dilakukan sampai diulang-ulang terus gitu. Ya. Baik. Bukan hanya Fir'aunnya, Tauratnya juga disebut berkali-kali di dalam Quran. Bahkan biasanya kalau Allah menerangkan tentang umat Muhammad ini atau Muhammad Rasulullah, lalu terangkan kaumnya Nabi Musa AS, terangkan Quran, nanti terangkan Taurat dan seterusnya.
Nah, apa hikmahnya di balik itu? Nah, hikmahnya adalah bahwa untuk menjelaskan kepada orang-orang Yahudi. Jadi waktu Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, di Madinah itu kan banyak orang-orang Yahudi, Bani Quraidah, Bani Mustalik, Bani Nadir, dan suku-suku dari Yahudi banyak tinggal di Madinah. Untuk menjelaskan bahwa yang turunkan wahyu kepada Muhammad Rasulullah, yang turunkan wahyu juga kepada Isa, kepada Musa alaihissalam. Jadi banyak disebut tentang itu. Dan kemudian yang kedua, Quran itu seperempatnya isinya kan tarikh yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran diantaranya untuk meluruskan kesalahpahaman manusia tentang sejarah. Kadang-kadang juga ya tentu Allah jelaskan itu saja apa yang manusia belum pernah dengar dan dijelaskan oleh Allah. Kadang-kadang untuk meluruskan sejarah kayak tentang Nabi Isa alaihissalam dan seterusnya. Nah, sebenarnya tentang Namrud juga sering disebut, contohnya di surah Al-Baqarah tadi disebut, nanti di ayat lain juga disebut, tapi memang tidak sebanyak Firaun. Nanya tak? Baik. Tentang dari asnam ya, berhala ya. Itu awal mulanya itu dari zaman Nabi Nuh bukan itu? Betul, dari zaman Yang ya, betul. sebetulnya bukan nyembah patung asalnya ya. Bukan. Orang-orang soleh zaman itu Ya, betul. dipatungkan terus disembah. Betul, betul. Jadi kayak kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, itu dulu awal mulanya sih tujuannya baik, membuat patung tadi. Jadi patung-patung itu monumen dari orang-orang saleh. Kalau sekarang kan difoto, kalau zaman dulu kan dibuat patung. Tujuan mereka, kalau mereka